kita dari kelompok 3 kelas reformasi pemerintahan dari 2018 dari jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP UB. Oke. Kita di sini mau sosialisasiin apa? Mengenai pengurangan penggunaan plastik sekali pakai. Jadi kami di sini untuk meneruskan peraturan rektor nomor 1088 tentang pengurangan penggunaan kantong plastik sekali pakai dan juga minuman kemasan plastik kayak gitu teman-teman. Jadi di sini kita ada proyek untuk membagikan sedotan bambu yang kayak gini. Jadi kami membagikan 20 paket sedotan bambu ini yang terdiri dari ada tempat, lalu ada sedotan bambunya dan ada sikatnya. Jadi untuk teman-teman yang kita bagikan itu diharapkan mereka bisa mengurangi penggunaan sedotan plastik satu kali pakai dengan menggunakan sedotan bambu ini. Jadi sudah dilengkapi dengan sikat, jadi memungkinkan untuk dipakai berkali-kali seperti itu. Output yang kita harapkan yaitu Mahasiswa dapat mengurangi penggunaan plastik, khususnya sedotan plastik yang sekali pakai untuk mengurangi penggunaan limbah plastik itu sendiri gitu. Jadi plastik yang menumpuk ini kan tidak bisa diolah, makanya disebut sebagai limbah seperti itu teman-teman. Jadi kita membagikan ini khususnya di lingkungan FISIP dengan tujuan apa? Jadi kita memulai gerakan di lingkungan kita sendiri. Jadi kita mengutamakan di FISIP untuk memulai gerakan ini agar mengurangi penggunaan sedotan plastik di lingkungan FISIP. Perkenalkan, nama saya Dema Abdul Ghifari, Ilmu Pemerintahan 2018. Perkenalkan, nama saya Clarissa Brilian dari Ilmu Pemerintahan 2018. Perkenalkan, nama saya Syafira Rahmawati dari Ilmu Pemerintahan 2018. Perkenalkan, nama saya Kautsar Muhammad dari Ilmu Pemerintahan 2018. Dulu Kak, Perkenalkan namanya Kak. Saya Iqbal. oh iya, perkenalkan Kak, saya kami dari Ilmu Pemerintahan FISIP UB tahun 2018. Jadi di sini kami, kakaknya sibuk nggak? Enggak. Jadi di sini tuh kami ini Kak mau minta waktu kakaknya sebentar. Boleh. Boleh nggak? Boleh. Oh iya. Agak kesini Kak, ada yang mau ngisi air soalnya. Kak ngisi nggak apa-apa. Ya. Agak minggir Kak, agak minggir. Nggak minggir. Jadi gini Kak, kakaknya tahu nggak sih tentang peraturan rektor terbaru nih yang berkaitan dengan lingkungan, tahu nggak? Belum tahu sih, nggak terlalu tahu. Jadi gini Kak, jadi di tahun 2020 ini Rektor UB itu mengeluarkan peraturan nomor 1088 tentang larangan penggunaan kantong plastik sekali pakai dan juga air minuman kemasan plastik gitu Kak. Jadi di seluruh lingkungan FISIP ini, seluruh lingkungan UB ini udah dilarang sebenarnya penggunaan kantong plastik dan juga botol plastik gitu. Kakaknya udah nggak pakai botol plastik ya? Nah, bagus. Jadi gini Kak, jadi kan sampah plastik itu kenapa harus dikurangi kan karena banyak tuh dampaknya. Kira-kira kakaknya tahu nggak sih dampak dari kenapa sih limbah plastik ini, sampah plastik ini itu harus dikurangi gitu penggunaannya? Ya cuman tahunya kan plastik apa tuh susah terurai gitu aja sih. Oh iya benar. Jadi salah satunya itu karena plastik susah diurai teman-teman. Jadi harus dikurangi gitu penggunaannya. Oleh karena itu kakaknya kira-kira mau nggak berpartisipasi untuk mengurangi limbah plastik ini? Boleh sih, mau banget. Jadi gini, jadi selain mengurangi penggunaan air minuman kemasan, jadi kalau beli makan tuh itu tuh mending ini Kak bawa kotak makan sendiri, dan juga kalau mau minum di kantin tuh kan sekarang pakai gelas, tapi kan pasti masih pakai sedotan plastik gitu Kak. Jadi di sini kami ada ini Iqbal, dan isinya ada ada sedotan dari bambu. Ini kan lumayan lah buat mengurangi sampah plastik itu. Juga di sini ada sekalian pembersihnya. Jadi gini Kak, jadi kita dalam rangka untuk mengurangi penggunaan sedotan plastik ini, jadi kita itu membuat gerakan perubahan. Jadi perubahan ini dimulai dari diri kita sendiri gitu. Jadi kita membagikan ini kepada kakaknya sebagai hadiah
untuk digunakan kakaknya gitu sehari-hari. Jadi ini satu set gini, ini tuh diserahkan untuk kakaknya dan ada tempatnya kan, ini ada tempatnya, sedotan dan juga sikatnya. Jadi nanti tinggal dibersihin aja gitu Kak. Jadi ini bisa dipakai berulang kali daripada menggunakan sedotan plastik itu kan sekali pakai dibuang. Jadi ini tuh bisa berulang kali kayak gitu Kak. Makasih. Ya. Makasih ya Kak waktunya, terima kasih. Selamat sore. Sore. Boleh minta waktunya sebentar Kak? Ya boleh. Lagi sibuk nggak Kak? Enggak. Kakaknya kalau boleh perkenalan diri dulu ya Kak. Jadi kami dari Ilmu Pemerintahan angkatan 2018. Jadi kita itu di sini mau sosialisasi tentang pengurangan limbah plastik kayak gitu Kak. Boleh kenalan dulu nggak kakaknya dari apa, jurusan apa, angkatan berapa gitu? Dari kakaknya dulu deh. Nama aku Yasmin, aku dari Ilmu Politik 2019. Aku Lika dari Ilmu Politik 2019. Aku Lala dari Ilmu Politik 2019. Aku Desti dari Politik 19. Aku Retno dari Politik 19. Aku Bella dari Politik 19. Aku Anastasia dari Politik 19. Jadi semuanya di sini ya. Politik 2019 ya. Iya. Jadi di sini kakak-kakak udah tahu belum sih tentang peraturan rektor yang terbaru yang terkait dengan lingkungan di Universitas Brawijaya ini? Nggak boleh pakai plastik. Nah ya benar, jadi rektor itu tahun 2020 ini mengeluarkan peraturan nomor 1088 tentang pengurangan limbah plastik. Jadi di seluruh Universitas Brawijaya ini dilarang untuk menggunakan air minum kemasan dan juga kantong plastik sekali pakai kayak gitu Kak. Jadi kira-kira kakak-kakak tahu nggak sih kenapa sampai ada larangan gitu untuk pengurangan limbah plastik ini? Kira-kira kenapa gitu? Pernah tahu? Sulit terurainya. Kalau plastik itu sulit terurai. Sampahnya udah numpuk banget. Jadi banyaknya banget tuh sama plastik, jadinya ya udah ada peraturan ini muncul gitu supaya yang mengurangi sampah yang ada, sampah plastik yang ada. Jadi kan sampah plastik ini tuh sangat sulit terurai ya Kak. Jadinya semakin menumpuk itu nantinya bakal mencemari lingkungan kayak gitu. Jadi di sini kami itu melakukan gerakan untuk mengurangi limbah plastik, salah satunya mengurangi penggunaan sedotan sekali pakai kayak gitu. Jadi untuk minum itu kan di FISIP sendiri sudah menyediakan mesin untuk pengisi air. Jadinya kakak-kakak ini udah bawa tumbler ya? Iya dong. Rajin kita rajin. Nah ini yang patut dicontoh ya teman-teman. Jadi untuk mengurangi limbah plastik ini kakak-kakaknya udah bawa botol sendiri. Jadi untuk mengurangi penggunaan air minum kemasan kayak gitu teman-teman. Jadi di sini kami bagiin aja. Jadi kami punya ini sedotan. Jadi ini dibagikan secara untuk hadiah untuk kakak-kakaknya untuk mengurangi penggunaan sedotan plastik ya. Jadi di sini satu set ini udah ada tempatnya, sedotan dan juga ada sikatnya. Jadi nanti kalau mau dipakai ini dibersihkan dulu soalnya ini baru. Jadi dicuci dulu, ini udah ada disediakan sama sedotannya. Jadi ini tuh bisa dipakai untuk berulang kali daripada menggunakan sedotan plastik yang satu kali pakai dan buang. Ini tuh bisa digunakan berkali-kali, tapi jangan lupa untuk cucinya dengan benar kan, ini dari kayu juga. Jadinya harus benar-benar kering biar dia nggak gampang jamuran kayak gitu Kak. Mungkin itu aja dari kami. Makasih ya Kak atas waktunya. Makasih ya Kak atas waktunya. Jangan lupa dipakai ya sedotannya. Terima kasih. Permisi Kak, boleh minta waktunya sebentar? Oh iya. Halo Kak, perkenalkan kami dari Ilmu Pemerintahan angkatan 2018. Jadi kami di sini tuh ingin mengkampanyekan mengenai pengurangan penggunaan sampah plastik kayak gitu. Sebelumnya kakak-kakak udah tahu belum sih kalau Rektor Universitas Brawijaya ini mengeluarkan peraturan terbaru tentang lingkungan tahun 2020 ini? Udah tahu. Kalau boleh tahu terkait apa? Pengurangan penggunaan kemasan plastik sekali pakai. Nah iya benar Kak, jadi Rektor UB itu tahun 2020 ini mengeluarkan peraturan nomor 1088 tentang apa? Tentang pelarangan penggunaan kantong plastik sekali pakai dan juga air minum kemasan plastik kayak gitu Kak. Jadi jadi kira-kira kakak-kakaknya tahu nggak sih kenapa sampai keluar gitu larangan mengenai penggunaan kantong plastik dan
minuman kemasan sekali pakai ini? Apa bahaya banget plastik dilarang gitu? Mungkin jumlah plastik di UB sendiri sudah sampah plastik di UB sudah banyak gitu ya. Dan pengelolaan sampahnya di UB waktu itu pernah ikut acaranya BEM yang ekspedisi Jingga, salah satunya mengenai sampah. Nah, di UB kan pengelolaan sampahnya itu berhenti gitu, jadi nggak ada pengelolaan sampahnya, jadi keluar peraturan rektor juga. Ada tahu yang asal lainnya kenapa plastik dilarang? Jadi gini Kak, jadi kan di UB ini kan tahu sendiri kan, tiap tahun itu penerimaan mahasiswanya itu banyak banget dan pastinya setiap individu tuh mengonsumsi plastik kayak gitu. Jadi peraturan ini tuh dikeluarkan dengan tujuan untuk mengurangi atau bahkan kalau bisa tuh menghilangkan itu penggunaan plastik di lingkup Universitas Brawijaya ini kayak gitu. Dan di FISIP sendiri tuh sebenarnya udah ada larangan, tapi kan masih faktanya kan masih tetap ada aja kan sebenarnya kayak gitu. Jadi untuk mengurangi penggunaan botol air minum kemasan ini sudah disediakan di sana ada mesin untuk mengisi ulang air kayak gitu. Jadi dihimbau untuk warga FISIP itu menggunakan tumbler kayak gitu Kak. Jadi di sini tuh kita kira-kira kakaknya mau nggak berpartisipasi untuk mengurangi penggunaan limbah plastik ini gitu? Mau nggak Kak? Partisipasi buat ngurangin plastik? Mau. Jadi ini kami punya hadiah buat kakaknya untuk mengurangi penggunaan limbah, dan di sini tuh kita fokusnya di penggunaan sedotan plastik gitu Kak. Jadi boleh dibuka ini tuh. Jadi satu set ini tuh terdiri dari satu sedotan bambu, ada sikatnya juga dan ada tempatnya. Jadi kakaknya lebih gampang gitu kalau mau dibawa kemana-mana. Jadi sebelum dipakai dicuci dulu ya Kak, soalnya ini baru dan ini tuh bisa dipakai berulang kali gitu daripada sedotan plastik kayak gitu Kak. Kalau boleh, oh iya tadi lupa kenalan ya, kakaknya dari jurusan apa? Namanya siapa dari Aku Zidan dari Ilmu Pemerintahan 2019. Oh, pemerintahan. Iya. Oh, Setelah setelah. dari jurusan 2019. Nah, ini namanya siapa kakaknya? Laluna. Nah, kalau kakaknya? Taufani. Ingrid. Oh ya, jadi jangan lupa ini dipakai ya Kak. Jadi untuk mengurangi penggunaan sedotan plastik. Jadi ini diberikan secara cuma-cuma. Jadi hadiah untuk kakaknya untuk mau berpartisipasi untuk pengurangan penggunaan limbah plastik ini. Nah, kira-kira itu yang bisa kami kasih. Makasih atas waktunya ya Kak. Jangan lupa dipakai ya Kak. Makasih. Jangan lupa dipakai. Makasih waktunya. Makasih Kak. Kak, boleh minta waktunya sebentar? Sambil duduknya biar santai. Oh iya. Bau pas santai. Duduk. Ya, duduk ya. Jadi gini Mas, kita dari kelas kelas Jurusan pemerintahan angkatan 18 mau tanya-tanya nih ke mas-mas kalian. Nggak keganggu kan Mas waktunya? Oh ya, perkenalan dulu dong Mas. Namanya siapa Mas? Erbi. Oh Erbi, dari jurusan apa? Komunikasi. Mas? Julian. Oh Julian, komunikasi juga? Komunikasi. Iya. Mas ya? Adit. Komunikasi. Tema Mas. Tema. Jadi gini Mas, pada tahu nggak kalau misal baru-baru ini Rektor UB sudah mengeluarkan keputusan tentang masalah penanggulangan lingkungan? Belum sih. Tahu nggak peraturan yang terbaru? Tentang lingkungan dari Rektor UB? Belum. Jadi Rektor UB baru-baru ini mengeluarkan kayak peraturan gitulah Mas, tentang masalah limbah plastik. Dia di peraturan ini kayak menjelaskan bagaimana dilarangnya sekarang masalah kemasan plastik maupun dari air maupun makanan. Plastik. Ya. Kakak tahu tentang plastik itu bahaya gimana sampai dilarang digunakan di UB? Kenapa sih dilarang? Apa bahaya banget apa gitu? Ya, mungkin kalau cara garis umumnya ya kan plastik susah terurai ya secara garis besarnya. Mungkin kan di sini juga mahasiswa banyak pemakai plastik mulai dari beli minum tua dan lain-lain. Terus juga makanan kan suka ada yang dibungkus ke kelas. Jadi
turunannya lama gitu. Kalau dari kakak sendiri udah ngelakuin apa aja sih buat ngurangin penggunaan sampah plastik? Kalau aku pribadi sih ini mas pakai tote bag kayak gitu kan pengurangan bahan plastik kan. Plastik bahaya, berdampak bagi lingkungan, pencemaran, terus bisa banjir juga, ntar UB bisa banjir. Wah iya makanya, kayak Jakarta ya. Plastik kan, jadi gitu aja. Gak ada lagi? Kalau saya sih biasanya bawa air minum sendiri, pakai botol tumbler. Oh, dari rumah ya, dari kos ya? Terus kalau makan juga ya, bawa bekal gitu. Oh, iya. Ada lagi? Udah? Maksudnya kalau dari saya sendiri mungkin saya sendiri juga banyak ya memakai plastik, mulai dari kayak beli minum, rokok, dari rokok juga banyak. Ya, cara penguranginnya ya kayak beli, kalau gue beli rokok mungkin dari bungkus plastiknya, kalau ke kampus mungkin bawa tempat sendiri ya. Ini tempat bawa sendiri, tempat rokok, terus sama kayak bawa tumbler. Kalau makan juga bawa sendiri sih, ditempatin sendiri sih. Oh, iya. Jadi yang terakhir nih, kita mau ngajak kakak, mau nggak partisipasi buat ngurangin sampah plastik, penggunaan plastik? Mau nggak kira-kira? Mau banget. Jadi kita Ini punya produk ini mengurangi sampah plastik ini, bukan dulu ya mas. Jadi ini itu isinya ada sedotan dari bambu yang bisa digunakan berkali-kali. Jadi juga ada pembersihnya, sikatnya. Jadi ini kan juga campaign untuk mengurangi sampah plastik. Ini buat pasnya. Ini udah pasti aman ya? aman, masih baru. Ini diambil saya. Apa? Diambil saya enggak. Maksudnya? Iya buat mas. Iya. Hadiah lah kira-kira. Buat ngurangin sampah plastik. Ya makasih ya buat waktunya mas. Iya. Ini Kenapa? dikomersialkan nggak? Oh, kalau mau jual ada di online, ada kok. Ya kira-kira itu aja dari kami mas. Terima kasih ya mas atas waktunya mas. Jadi teman-teman, berdasarkan tadi yang sudah kita bagikan ke lingkup FISIP itu, ternyata sudah banyak teman-teman FISIP yang sudah menggunakan tumbler. Jadi botol minum yang digunakan berkali-kali, tidak menggunakan air minum kemasannya sekali pakai. Namun tadi sepertinya masih banyak yang menggunakan sedotan plastik. Untuk itu diharapkan dengan adanya pembagian sedotan bambu ini diharapkan bisa untuk membuat perubahan di lingkungan FISIP ini. Terima kasih.